Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayamum beres ya. Beres. Sekarang masuk bab najis. Masuk bab najis. Najis itu secara bahasa Arab. Najis itu artinya sesuatu yang menjijikkan. Secara bahasa Arab loh ya. Ingus menjijikkan enggak? Berarti secara bahasa Arab dia termasuk kategori najis. Secara bahasa loh ya. Tapi kalau secara pengertian fikih, pengertian najis itu macam-macam. Cuman ada salah satu yang menyebutkan pengertian najis adalah hal yang menghalangi sahnya sholat kalau tidak ada rukhsah. Hal yang menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah atau tidak ada keringanan. Ya. Jadi kalau secara istilah fikih, ingus najis enggak? Enggak. Karena orang kalau sholat di badannya misalnya kena ingus atau dia misik meleran, itu sholatnya sah. Ya. Walaupun secara bahasa Arab dia termasuk kategori najis, tapi secara istilah fikih bukan. Ya. Terus di sini dimulai wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Semua cairan yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari kubul dan dubur, dari kemaluan depan dan belakang, itu najisun. Semua hukumnya najis. Semua cairan yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari kemaluan depan dan belakang, itu najisun, hukumnya najis, illal mani, kecuali air mani. Oke, kita pelajari dulu ya. Oke. Semua cairan yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang, hukumnya najis kecuali air mani. Berarti air mani hukumnya suci. Ya. Berarti air mani hukumnya suci. Karena kalau air mani hukumnya najis repot nanti. Ya, berarti kalau air mani itu hukumnya najis, berarti kita tercipta dari benda najis. Padahal Allah dalam Al-Quran bilang, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kira-kira termasuk bentuk kemuliaan enggak kalau dia itu tercipta dari sesuatu yang najis? Enggak. Satu. Yang lebih parah dari itu, kalau kita bilang air mani itu najis, ya, berarti sama dengan kita mengatakan Nabi Muhammad itu tercipta dari sesuatu yang najis. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, artinya air mani berarti hukumnya suci. Oke. Terus semua cairan, ya, berarti kencing, terus ada madhi, ada wadi, itu semua hukumnya najis. Kalau enggak cairan, berarti najis enggak? Tergantung.
Ya, tergantung. Misalnya kita makan biji. Jangan kita luwak ya. Nah, ini luwak nih. Pas kopi luwak sekalian ya. Luwak kan makan biji kopi. Keluarnya apa? Kopi. Masa keluarnya kopi? Ada biji kopi. Nah itu kafe dia. Ya luwak makan biji kopi, keluarnya biji. Enak loh nek keluarnya langsung kopi. Ini habis wudu di 7 masjid. Agak oleng. Luwak makan biji kopi, keluarnya biji kan? Nah, keluarnya biji. Utuh loh. Masih berbentuk biji kopi. Najis enggak ya? Enggak najis, tapi mutanajis. Bedanya najis sama mutanajis apa? Najis itu barangnya memang najis. Sejak awal barangnya najis. Tapi kalau mutanajis, barang suci kena najis. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Baju ini hukumnya apa? Suci kan? Kena kencing. Jadinya mutanajis. Karena asalnya suci, asalnya baju lagi. Asalnya suci. Karena asalnya suci, kena najis namanya mutanajis. Tapi kencing itu najis atau mutanajis? Najis. Ya. Karena dia sejak awal memang najis. Paham bedanya ya? Kalau najis itu memang dianya sejak awal najis. Kalau mutanajis, hal suci kena najis. Tadi itu kopi yang dimakan luwak, yang keluarnya tetap biji kopi tadi itu, ya utuh kan? Dia artinya nggak tercerna di dalam perutnya luwak itu, keluarnya utuh biji kopi. Hukumnya mutanajis. Berarti tinggal dicuci, silahkan habis itu dibikin kopi baru. Nah, itu ya. Tapi kalau keluarnya misalnya maaf ini ya, yang biasa kita keluarkan, paham nggak? Ya. Jadi jangan aneh ngomong ya. Nah, ini yang tadi ini loh. Ya, yang tadi yang diomongkan beliau ini. Walaupun keras bentuknya, najis enggak? Najis. Karena dia walaupun bukan cairan tapi sudah kena cerna di dalam perut. Ya. Jadi yang bukan cairan itu yang enggak najis kalau keluarnya utuh dan tidak kena cerna di dalam perut. Tapi kalau keluarnya sudah tercerna, ya berarti hukumnya najis. Tapi kalau cairan, semua najis kecuali mani. Oke? Oke. Terus cairan yang keluar dari 2 jalan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Berarti kalau keluarnya bukan dari kemaluan depan dan belakang, najis nggak? Kayak tadi ingus misalnya. Ada yang ingusnya keluar dari 2 jalan? Tidak ada loh. Ingus kan keluarnya lewat hidung. Tak pikir ngomong lewat kopi lagi. Ingus kan keluarnya lewat hidung ya. Atau kotoran telinga misalnya. Najis enggak itu? Tidak najis. Ya. Karena dia bukan sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ya, kalau gitu enggak najis. Orang tidur ngiler misalnya. Najis enggak? Tergantung. Wah ini. Apa mau gantikan sini Mbak? Tergantungnya. Bagaimana tergantungnya? Itu yang mau kita tanya sekarang. Ya tergantung, gantung terus tidak tanggung jawab. Ya, tergantung. Kalau keluarnya dari dalam perut, najis. Berarti yang bau. Ya. Ciri-cirinya salah satunya bau itu. Ya. Tapi kalau keluarnya bukan dari dalam perut, hukumnya suci. Ya. Oke? Oke. Soalnya gini, tak kasih anunya kunciannya ya. Tak kasih kunciannya ya. Kalau keluar dari dalam najis. Ya, kalau keluarnya dari dalam najis. Misalnya
Kayak tadi, ana muntah, misalnya. Jangan ana wis, auzubillah ya. Orang muntah misalnya. Muntah itu najis enggak? Najis. Tergantung. Kalau keluarnya dari dalam, dari pencernaan, najis. Tapi kalau baru sampai sini, keluar lagi, Oh, ya, enak ya, enak. Jadi kayak tadi, ngiler hukumnya piye? Tergantung. Kalau keluarnya dari dalam, najis. Kalau keluarnya bukan dari dalam, suci. Ya, udah enak itu. Gampang tuh? Enggak? Ya enggak, ya enggak apa-apa juga. Ya maksudnya pelan-pelan nanti kan paham gitu loh. Pelan-pelan nanti kan paham. Nah, mani tadi yang suci itu baik mani manusia ataupun mani hewan selain anjing dan babi beserta anak keturunannya. Ya. Mani manusia dan hewan selain anjing dan babi beserta anak keturunannya. Misalnya, berarti kalau mani anjing, mani babi genah najis ya, jelas-jelas najis itu. Anak keturunannya gimana? Babi kawin sama anjing, punya anak, maninya najis. Babi kawin sama kambing, punya anak, maninya kawinnya sama kambing loh ini, najis ya, karena salah satu orang tuanya ada yang babi, ada yang anjing. Kok jadi misuh? Dia kayak ngajak berantem. Anjing, babi. saya mendengarkan ya. Gitu ya. Jadi mani hukumnya suci selain maninya anjing dan babi serta anak keturunan keduanya. Oke. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun, dan membasuh semua tempat yang terkena kencing dan kotoran. Kotorannya maksudnya yang selain kencing itu ya, yang tadi disebut Ustadz ini tadi, TA1 tadi itu. Nah, itu wajibun, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena tidak boleh kita menyengaja mengotori diri dengan najis, tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja, tidak harus langsung mencuci. Gini. Tak urutkan ya. Kita tidak boleh menyengaja mengotori diri dengan najis. Oke, itu satu masalah. Masalah berikutnya, mencuci anggota badan atau baju atau tempat yang terkena najis itu hukumnya wajib. Tapi apakah harus langsung dicuci? Tergantung. Nah, sesuai kalau sama insya Allah jawabannya tergantung semua. Tergantung. Kalau kotornya itu kena najisnya itu disengaja, wajib segera dicuci. Tapi kalau nggak sengaja, tidak wajib segera dicuci. Tapi dicucinya wajib ya, segeranya yang nggak wajib. Wah jelimet nih. Paham nggak? Paham ya? Jadi mencuci tempat yang terkena najis itu hukumnya wajib. Tapi apakah harus segera dicuci? Tergantung. Kalau sengaja berarti harus segera dicuci. Kalau nggak sengaja nggak harus segera dicuci. Misalnya contoh, orang jalan di pinggir jalan, nggak sengaja nginjek kotoran kucing misalnya, harus segera dibersihkan nggak? Nggak harus segera dibersihkan, tapi harus dibersihkan nggak? Harus. Ya. Tapi kalau misalnya sengaja, ya, anak nggak mau ngomong, tugasnya beliau ini pokoknya masalah gitu-gitu tugasnya beliau ini ya. Seperti contoh yang tadi itu kan sengaja, berarti harus langsung dibersihkan, harus langsung dicuci. Ya. Kayaknya pengalaman betul ya. Ya enggak apa-apa, pengalaman ya enggak apa-apa.
saya mau tolak aku gitu. Jangan berkecil hati, enggak apa-apa. Illa kecuali baula sobi alladzi lam yakulit ta'ama. Kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan makanan. Artinya baru minum susu aja. Ya, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu. Dan belum mencapai usia 2 tahun. Jadi ada 3 syaratnya ya. Bayi laki-laki, belum makan apapun selain susu, dan belum sampai usia 2 tahun. Kalau kencingnya anak itu, anak bayi yang memenuhi kriteria tadi itu, fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaih. Itu kencingnya suci. Cara menyucikannya nggak harus disiram, tapi cukup diciprati air. Ya, cuman nyipratinya pakai seni ya. Bukan terus ngambil air. Sama wae. Nyipratinya itu dihilangkan dulu ain najasanya, zat najisnya tuh dihilangkan dulu. Misalnya dijemur dulu sampai sekiranya kering, bekas kencingnya enggak ada. Terus diambil air, enggak harus dialirkan. Diambil air terus diginikan di atasnya, misalnya ditetesi gitu, sekiranya menutupi semua tempat yang terkena najis. Contohnya. Misalnya anak gendong anak bayi laki-laki belum makan apapun selain susu dan belum mencapai usia 2 tahun. Tak gendong, kencing. Ternyata najisnya itu ukurannya sak HP gini. Di sini misalnya. Sekotak gini ya. Ini ketika anak mau mensucikan kan nggak harus anak siram. Tadi kan nggak harus disiram toh. Tapi cukup diciprati atau ditetesi tadi itu. Tapi netesnya bukan di sini toh, apa di ujung sini aja. Ini satu kotak ini semua harus tertutup air tadi itu. Ya, tidak cukup kalau cuman separuh bawah, separuh atas, apa tengahnya toh, tidak bisa. Ini yang ukuran najisnya sekotak ini, ya sekotak ini harus tertutupi air. Jelas ya? Nah. Jelas betul. Masya Allah. Tapi bayinya harus memenuhi 3 syarat tadi ya. Bayinya laki. Jadi kalau bayi perempuan, najisnya nggak cukup cuman ditetesi air atau diciprati air tadi. Terus belum makan apapun selain susu. Berarti kalau udah makan yang lain, najisnya nggak cukup bersihkannya cuman ditetesi, tapi harus dicuci seperti yang lain. Kemudian belum mencapai usia 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas, ya cara menyucikannya harus dengan dialiri air. Nah, Beb, kalau sekarang ini kan anak kecil ditahnik, itu apakah keluar dari kriteria itu? Tahnik tahu tuh? Ada anak bayi, umpama ada maulid ya, dihadiri oleh Habib Reza. Ada anak datang bawa bayi. Orang datang bawa bayi. Nakuti ya, datang bawa bayi. Ya Allah. Ada orang datang bawa bayi, dibawa ke Habib Reza sama kurma. Nah, ya tahu, terus nanti Habib Reza makan sedikit kurmanya, terus diambil dimasukkan ke mulutnya anak bayi tadi. Itu namanya tahnik. Itu sunnah Rasulullah dulu gitu. Sahabat kalau punya anak dibawa ke Rasulullah terus dilakukan tahnik tadi itu. Tujuannya ngambil berkah ya. Supaya tercampur, ada yang tercampur liurnya anak bayi itu dengan liurnya orang soleh. Itu kan berarti dia sudah makan kurma. Itu kan yang digigit Habib Reza tadi kan kurma. Yang dimasukkan ke mulutnya anak tadi kurma kan? Berarti kan dia sudah makan kurma. Apakah keluar dari kriteria itu? Ayo. Ini kita tunggu jawabannya. Ini tidak tergantung kalau yang ini. Tidak. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena kurma itu hanya disuapkan dia sekali. Yang dimaksud di sini itu kalau dia berkali-kali makan. Allah. Kayak hari-hari biasa dimakan. Nah,
Tak rapikan ya. Ini sudah betul, tapi tak sampaikan maksudnya dengan lebih rapi. Ya. Dia belum makan apapun selain susu, artinya sebagai makanan pokok. Nah, ya. Karena kalau tahnik kan 1 kali, paling berapa kali sih, paling banter 2-3 kali lah. Ya, tapi kan bukan sebagai makanan pokok. Tidak apa-apa berarti. Atau sakit, minum obat, berarti keluar dari kriteria itu enggak? Enggak kan, enggak mungkin obat jadi makanan pokoknya anak bayi, mati lama-lama. Overdosis. Itu ya. Jadi yang dimaksud belum makan apapun yang menjadi makanan pokoknya dia selain susu. Jadi kalau tadi tahnik tuh enggak mengeluarkan dia dari kriteria yang 3 tadi. Artinya kalau kita terkena kencingnya anak bayi laki-laki yang memenuhi syarat tadi 3 itu, kita tidak harus mengalirkan air, tapi cukup dengan cara yang tadi, ya, cukup dengan cara yang tadi. Begitu. Jelas ya, insyaallah ya, insyaallah. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dam wal qaih, dan tidak ada najis yang dimaafkan, ya, tidak ada najis yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sedikit. Jadi ada macam-macam, ini baru 1 dan 2 ya. Darah dan nanah yang sedikit. Gini, tak kasih mukadimahnya dulu ya. Najis itu, najis ya kan najis, ya, sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Tapi ada najis-najis yang dimaafkan. Dimaafkan itu dalam arti kalaupun kita sholat membawa najis itu, sholatnya sah. Karena dia dimaafkan, ya. Beda antara suci dengan dimaafkan. Bedanya apa? Ini coba silakan. Bedanya apa? Kira-kira antara suci dengan dimaafkan. Kalau suci itu dia tidak membawa najis dari awal. Tetapi kalau dimaafkan itu dia membawa najis tapi tidak tahu. Oh, bukan. Hampir. Gini, tak rapikan ya. Enggak apa ya. Ini sudah nyerempet, tadi sudah nyerempet. Gini, kalau najis dimaafkan, aslinya tetap najis, gitu ya. Cuman dimaafkan. Tapi kalau suci, udah beres, nggak ada najis sama sekali. Ya, tapi kalau dimaafkan, artinya aslinya tuh tetap najis, tapi dimaafkan. Kalau suci, sama sekali nggak ada najisnya. Itu beda. Jadi ini umpama habis ini jadi ustadz semua, dan insya Allah nanti kalau baca kitab najis yang dimaafkan, sudah ingat nanti. Terutama setelah saya rapikan tadi yang dari beliau ini tadi. Ya. Wah, unjuk yang lain. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada najis yang dimaafkan kecuali 1, darah dan nanah yang sedikit. Kemudian wa ma la nafsalahu sa'ilatun, dan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Dan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya tuh gini loh. Jadi ada hewan-hewan yang kalau kita potek kakinya misalnya, itu tuh darahnya tidak ngalir keluar, tidak ngocor keluar, ya. Misalnya lalat, ya. Coba nanti dites, ya, kita mau tahu ini benar atau enggak, ya kan? Nah, ilmu kan ini. Coba nanti lalat itu diambil 1 kakinya, keluar darahnya apa enggak? Coba ya. Jangan. Nanti coba betul, jangan loh. Tak kasih tahu, enggak keluar darahnya. Nanti ada nyoba binatang satu potong. Saya cobanya kalau belalang dulu pernah. Keluar darahnya, enggak. Nah, tak kasih ukurannya, weh.
Jadi ndak usah motek-motek lagi ya. Tobat ya. Tobat enggak? Loh. Astagfirullah. Tobat malah ketawa. Tobat enggak? Tobat. Tak kasih ukurannya aja. Cicak ke bawah itu darahnya enggak mengalir. Cicak ke bawah darahnya enggak mengalir. Ke atas ngalir. Ya, kucing ngalir enggak darahnya? Ya, ngalir, lihatin yang jalan pas ketabrak kan. Tapi kayak kecoa enggak. Ya, karena cicak ke bawah. Tikus ngalir. Nah, tuh. Enggak ada. Ini contoh aja. Kok sampai gini-gini, tenang. Betul ya? Lah, itu semua itu ya, hewan-hewan yang darahnya enggak mengalir, idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunjisuhu. Seandainya dia jadi bangkai, ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam wadah yang berisi air, ya, airnya tidak najis, jadi airnya tetap suci. Itu artinya bisa dipakai wudhu, bisa dipakai menghilangkan najis, bisa dipakai mandi dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat tidak disengaja masuknya dia ke dalam air tadi itu dan airnya tidak berubah. Contoh ya, misalnya nih, anak jangan habis ini mau berbuat nakal kok anak terus dari tadi. Ada orang lewat di masjid, dilihat ada air seember, sengaja dimasuki bangkai kecoa, dan ternyata airnya berubah. Najis kan? Najis. Ya, loh, ini kan hewan yang darahnya tidak mengalir, Ustaz. Kok najis? Nah, karena tidak memenuhi dua syarat tadi ya. Harusnya kan tidak disengaja dan tidak, airnya itu tidak berubah. Jadi umpama mati sendiri di dalam situ, ya sudah, airnya tetap bisa kita pakai. Dalilnya apa? Nah, harusnya tahu nih dalilnya. Ini gampang kok dalilnya ini. Karena mau kayak orang sekarang ya. Dalilnya apa? Ini tahu nih. Belum tahu. Tak pikir ngelihat ke sini karena tahu. Dalilnya kan ada tuh hadis Rasulullah, kalau ada lalat masuk ke minuman, kita disuruh ngapain? Celup baru dibuang. Boleh diminum enggak habis itu? Boleh. Berarti najis enggak? Enggak. Itu dalilnya. Ya. Karena lalat itu masuknya yang mengalir darahnya apa enggak? Enggak, karena cicak ke bawah. Dia itu dalilnya itu. Buktinya sama Rasulullah, kalau ada lalat mati di dalam gelas, masukkan, baru setelah itu dibuang. Berarti enggak najis. Gitu. Oke? Tapi dengan memenuhi dua syarat tadi ya. Tidak disengaja dan tidak berubah. Jadi umpamanya misalnya di rumahnya ada bangkai tikus, airnya tidak berubah, berarti bisa dipakai? Oh, tidak bisa. Tak pikir tidak paham tadi, makanya tak tes. Insya Allah. Ini harusnya dapat hadiah murid teladan. Gitu ya. Karena tikus itu cicak ke atas, berarti najis. Ya. Oke. Aman ya? Lanjut. Dan lain-lain. Artinya masih ada najis-najis yang dimaafkan dan banyak banget, tapi itu dulu ya. Lanjut di sini, wal hayawanu kulluhu tahirun, dan semua hewan itu suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi serta anak keturunan ya. Pernah ketemu? Tidak pernah. Aneh tidak pernah. Semua hewan itu suci kecuali anjing, babi, dan anak keturunan keduanya atau salah satu dari keduanya ya.
Manusia suci enggak? Manusia hewan? Enggak. Eh, Hewan yang berakal. yes, berarti hewan tuh. Berarti wahai para hewan-hewan. Manusia tuh masuknya hewan ya. Tapi hewan yang berakal. Wah, ini Masya Allah. Sudah mondok berapa? Sama kebiasaan. Allah. Ini wali jadi nurun ke saya. Allah. Luar biasa. Gitu ya. Ya manusia tuh masuknya hewan tapi hewan yang berakal. Berarti suci enggak? Suci. Ya. Tapi jangan gitu ya, jangan para hewan-hewan, jangan. Besok khutbah Jumat, ayuhal hayawan. Dikebuki sak masjid namanya. Para hewan yang menghadiri sidang Jumat. Itu betul, kemarin saya taklim katanya orang itu hewan. Ya betul, cuman penempatannya salah. Wal maitatu kulluha najisatun illa samak wal jarad wal adami. Dan bangkai semuanya najis kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Ikan itu artinya semua yang hidup di laut ya. Jangan terus berarti bulu babi najis muhola tuh Ustaz. Kan dia bulu babi, berarti dia najis. Nah bulu babinya hidupnya di mana? Di laut, berarti suci berarti. Ya. Jadi yang dimaksud ikan tuh bukan hewan yang namanya ikan, tapi itu cuma simbol aja. Maksudnya semua hewan yang hidup di laut, walaupun namanya babi laut misalnya. Ada enggak? Tidak ada. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Anak kayak pernah dengar. Ada. Anjing laut. Anjing laut tuh hidupnya di darat apa di air apa dua-duanya? Oh, dua-duanya. Dua-duanya enggak masuk berarti. Yang murni hidupnya di air. Walaupun namanya pakai embel-embel anjing dan babi. Tapi di laut ya. Kayak bulu babi tadi itu. Bulunya babi najis. Kalau yang asli najis. Nah, tergantung berarti. Iya, kan. Nah, gitu ya. Jadi bangkainya, semua bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, manusia. Ikan, belalang, manusia. Bangkai itu apa lah? Yang dimaksud bangkai itu yang kayak gimana? Bangkai itu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Pertanyaan berikutnya. Apakah semua hewan bisa disembelih secara syar'i?